Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Solihat, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut akan menampilkan koneksi antar materi modul 2.2 berkenaan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya menyadari pentingnya mempelajari dan mendalami pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, memaknai, dan tentu saja pertama, mampu mengelola emosi diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Tiga, membangun empati pada orang lain. Keempat, membangun komunikasi dan hubungan yang positif. Dan kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja guru harus menerapkan kompetensi sosial emosional ini agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan interaktif, sehingga pada murid-murid akan terbentuk karakter yang berbudi pekerti baik. Dengan pendidikan sosial emosional, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih baik dalam mengolah emosi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik, sikap yang peduli dan responsif, serta kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, juga menjadi pemimpin yang memberikan kepemimpinan yang efektif dan dampak positif pada kesejahteraan psikologis diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Pembelajaran sosial dan emosional menitik beratkan pada pengembangan keterampilan yang membantu individu memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru diharapkan dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan anak akan senang dan semangat dalam belajar. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 berkenaan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peserta para guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 isi guru penggerak adalah dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab,
sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, keterampilan, dan potensi dalam memulai pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional. Dan 3. Pengintegrasian kompetensi sosial emosional di kelas maupun di lingkungan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu 1. Bagi murid-murid, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologis. 2. Bagi rekan sejawat, saya akan berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, teladan, serta menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.